Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Irawan dari Teknik Mesin 2018 dengan NPM 333118009. Kali ini saya akan menjelaskan materi modul pada hidrostatik. Nah, kita langsung masuk ke pengertian tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Contoh pengaplikasian tekanan hidrostatik itu pada hidrolik saat kalian mencuci mobil pada steam motor. Nah, di situ mobil bisa terangkat karena ada tekanan hidrostatik di mana ada bejana U. Nanti saya akan taruh di sini bejana U-nya itu. Jadi salah satu bagian ditekan oleh udara hingga mengangkat mobil tersebut. Nah, itu dimana pengaplikasian tekanan hidrostatik. Kita langsung masuk ke pengertian fluida. Fluida adalah zat yang mengalami perubahan pada bentuknya dan mengikuti penampangnya, atau fluida yaitu zat yang mengalami perubahan-perubahan pada bentuknya secara terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser, walaupun relatif kecil. Atau juga bisa dikatakan fluida ini adalah zat yang mengalir. Fluida ini dibagi dua macam, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, dan fluida dinamis adalah fluida yang terus bergerak kemana-mana atau bergerak tanpa tentu arah. Contoh dari fluida statis yaitu air pada bak. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa fluid air itu tetap diam jika tidak terkena tekanan atau gaya dari luar. Nah, sedangkan fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak. Contoh dari fluida yang bergerak itu adalah udara, uap yang keluar dari cerobong, asap, dan air pada sungai. Nah, pada udara itu kan kita tidak bisa melihat alirannya kemana, karena udara itu alirannya selalu tidak teratur. Nah, sifat-sifat fasis fluida itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah massa jenis. Massa jenis yaitu pengukuran massa pada setiap satuan volume benda. Yang dimaksudnya itu adalah semakin tinggi massa tersebut, maka semakin besar pula massa sebuah volumenya. Nah, massa sebuah air itu, massa jenis sebuah air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, itu menandakan bahwa berat massa jenis air itu adalah 1000 kg meter per kubik. Nah, yang kedua itu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk merenggangkan hingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan elastis. Nah, contoh tegangan permukaan ini saat kalian melihat serangga atau laba-laba yang ada di atas air atau mengambang. Itu merupakan salah satu contoh tegangan permukaan. Dan yang ketiga itu adalah kapilaritas. Kapilaritas itu adalah gejala naiknya zat cair dari suatu permukaan. Contohnya itu adalah pada minyak tanah dan sumbu kompor. Nah, minyak tanah itu kan ditaruh di bawah dan air itu akan masuk ke dalam sela-sela sumbu kompor hingga ke pucuknya sehingga kompor itu bisa dinyalakan. Contoh lain dari kapilaritas yaitu saat tembok rumah itu rembas. Di situ adalah ada peristiwa kapilaritas, menyerapnya air dari suatu benda. Yang keempat adalah viskositas. Viskositas yaitu adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dari tekanan maupun tegangannya. Nah, dan faktornya itu adalah faktor suhu juga. Nah, untuk itu, karena praktikum fenomena dasar mesin ini dilakukan secara online, maka praktikan diwajibkan untuk membuat video
untuk menggantikan persentase nilai sidang. Nah, maka dari itu saya membuat video tentang penerapan massa jenis suatu benda. Nah, di sini saya membuat massa jenis pada air, pada minyak, dan pada es batu. Nah, di mana massa jenis pada air itu adalah 1000 kg per meter kubik dan massa pada es batu adalah 920 kg meter per kubik dan massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Nah, dari massa jenis tersebut kita dapat mengetahui bahwa massa jenis air itu lebih berat daripada massa jenis minyak dan massa jenis es batu. Maka dari itu, pada percobaan kali ini, air itu ada di bawah atau di dasar. Lalu, minyak itu ada di bagian permukaan, atas permukaan air. Lalu, es batu itu ada di tengah-tengah, antara di dasar minyak dan di atas es batu. Nah, itu disebabkan karena perbedaan massa jenis pada setiap fluida tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada pengaplikasian tekanan hidrostatik pada praktikum fenomena dasar mesin ini. Mungkin banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.